wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dan berjalan dengan lancar. Setelah kalian mempelajari tentang interval nada, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi berbagai contoh interval nada dengan benar. Selain itu, diharapkan pula kalian mampu menyanyikan nada-nada sesuai intervalnya dengan tepat. Tahukah kalian apakah interval nada itu? Interval nada adalah jarak antar suatu nada dengan nada yang lainnya. Perhatikan interval nada berikut ini. Di antara dua nada yang berurutan, ada yang berjarak 1 dan ada yang berjarak setengah. Sebagai contoh, jarak antara nada C dan D adalah 1, sedangkan jarak antara nada E dan F adalah setengah. Interval nada di atas merupakan interval nada pada tangga nada mayor yang menggunakan nada C sama dengan Do sebagai nada dasar. Sekarang perhatikan penggalan lagu berikut ini. Perhatikan interval nada yang ada di dalamnya. Tangga nada pada lagu di atas adalah tangga nada C. Nada C dinyanyikan sebagai Do atau C adalah Do. Interval lagu berkaitan dengan tangga nada. Tahukah kamu jarak nada pada C mayor? Untuk mengetahui lebih lanjut, bacalah bacaan berikut. Mari kita ingat kembali tangga nada mayor berikut ini. Untuk memahami interval, kita harus memahami tangga nada, terutama berkaitan dengan pokok nada sebagai berikut. Deretan nada-nada atau naik turun dari setiap tangga nada, sebagai contoh C ke D atau D ke E atau E ke F dan seterusnya. Jarak antara nada satu ke nada yang lainnya. Sebagai contoh, jarak untuk tangga nada mayor C ke D, D ke E ke F dan seterusnya adalah 1, C ke D 1, D ke E 1, E ke F setengah dan seterusnya. Langkah dari nada satu dengan nada lainnya, misalnya dalam tangga nada C mayor, nada C ke C langkah ke-1, C ke D langkah kedua, dan C ke E langkah ketiga. Interval merupakan sebuah langkah atau jangka dari nada ke nada lainnya. Jangka tersebut mempunyai nama tertentu yang disebut nama pangkat. Sebagai contoh, jangka C ke D dalam tangga nada C mayor, D adalah langkah kedua. Langkah kedua mempunyai nada pangkat sekendo. Interval selalu dibatasi oleh dua nada. Nada pertama disebut nada pangkal, nada kedua disebut nada selang. Sebagai contoh, jika dalam tangga nada C mayor, nada C kita tetapkan sebagai nada pangkal, diperoleh nama-nama interval sebagai berikut. Perhatikan dan simak uraian berikut ini.
Berikutnya memainkan interval nada. Kita mengenal jarak antara dua nada sebagai interval. Berdasarkan cara memainkannya, interval dibagi menjadi dua, yaitu interval harmonis dan interval melodis. Interval harmonis adalah dua nada yang dibunyikan secara bersama-sama. Sedangkan interval melodis adalah dua nada yang dibunyikan secara bergantian. Perhatikan gambar berikut ini. Simak baik-baik ya. Jika interval melodis terdiri atas interval dari nada rendah ke nada tinggi atau ascending interval dan interval dari nada tinggi ke nada rendah atau descending interval. Melodi yang baik adalah melodi yang mempunyai interval terjangkau oleh alat musik atau suara manusia. Berdasarkan bunyi yang kita dengar, interval memiliki ciri-ciri bunyi sebagai berikut. 1. Interval prim. Interval prim hanya terdengar satu nada, sehingga terdengar nyaman. Contohnya do saja. Yang kedua adalah interval second atau sekondo. Second terdiri atas sekon besar dan sekon kecil. Interval sekon terdengar kurang nyaman, contohnya do ke re dan si ke do bila dinyanyikan atau dibunyikan serempak. Yang ketiga adalah interval terts. Terts besar maupun kecil nyaman didengar pula, termasuk konsonan sempurna. Yang keempat adalah interval kuat. Kuat murni selalu nyaman didengar, termasuk konsonan sempurna. Yang kelima adalah interval queen. Queen murni terdengar nyaman, termasuk konsonan sempurna. Queen berlebih terdengar bagus. Queen berkurang terdengar kurang nyaman. Yang keenam adalah interval seks. Seks besar maupun kecil terdengar nyaman. Yang ketujuh interval septin. Biasanya terdengar kurang nyaman. Yang kedelapan adalah interval oktav. Oktav murni terdengar nyaman. Nah, anak-anak, apakah kalian suka bernyanyi? Saat bernyanyi, kita perlu memperhatikan intonasi, ekspresi wajah, sikap tubuh, pelafalan, artikulasi, dan pernapasan. Kita juga harus memperhatikan tinggi rendah nada, kuat lemah bunyi, irama lagu, dan tempo lagu saat bernyanyi. Bernyanyi dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu bernyanyi solo, berpasangan, beregu atau berkelompok. Bernyanyi solo tentu berbeda dengan bernyanyi secara berpasangan atau beregu. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat bernyanyi berpasangan atau beregu adalah kekompakan, formasi, pembagian lagu, dan suara. Yuk kita simak uraian berikut ini tentang kekompakan. Saat bernyanyi secara berpasangan, kita perlu menjaga kekompakan dengan pasangan bernyanyi kita. Demikian juga saat bernyanyi secara beregu. Setiap anggota regu harus menjaga kekompakan bernyanyi dengan anggota regu yang lain. Apabila kekompakan antara penyanyi tidak terjaga, lagu yang dinyanyikan tidak akan terdengar indah. Berikutnya adalah formasi. Saat bernyanyi secara berpasangan atau beregu, kita perlu menentukan formasi terlebih dahulu. Formasi bernyanyi adalah posisi semua penyanyi saat bernyanyi. Formasi perlu ditentukan sebelumnya agar pergerakan penyanyi saat bernyanyi tidak mengganggu penyanyi yang lain. Formasi juga perlu diatur agar penyanyi tidak saling kebingungan menentukan posisi saat bernyanyi di atas panggung.
Selanjutnya adalah pembagian lagu dan suara. Apabila bernyanyi berpasangan atau berkelompok, perlu dilakukan pembagian lagu dan pembagian suara. Setiap anggota hanya bernyanyi sesuai dengan pembagian yang telah dilakukan. Demikian pula lagu yang dinyanyikan agar terdengar lebih indah karena adanya variasi lagu. Dengar derap langkah